Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessi Citra Nirmala dengan NIM 2416040018. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab tentang toharoh yang meliputi pengertian toharoh, macam-macam alat toharoh, cara toharoh, dan juga dasar hukum toharoh. Yang pertama yaitu pengertian toharoh. Secara bahasa, toharoh adalah bersih dan suci dari hadas dan juga najis. Sedangkan secara istilah, toharoh adalah membersihkan diri dari hadas dan juga najis dengan menggunakan air ataupun tanah sesuai dengan syariat Islam. Dalam ilmu fikih, toharoh ada dua, yaitu toharoh lahiriah dan juga toharoh hukmiyah. Toharoh lahiriah adalah suci dari najis, yaitu seperti membersihkan pakaian dan juga tempat ibadah. Toharoh hukmiyah adalah bersuci dari hadas, seperti berwudu dan juga mandi wajib. Lalu, apa sih yang disebut dengan hadas dan juga najis? Hadas adalah suatu keadaan yang menyebabkan terhalangnya seseorang untuk melakukan ibadah. Sedangkan najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor menurut syariat Islam yang tampak zat, warna, dan baunya sehingga menyebabkan tidak sahnya ibadah seseorang. Yang kedua yaitu macam-macam alat toharoh. Dalam Islam, macam-macam alat toharoh ada 3, yaitu air, debu atau tanah, dan juga batu atau benda padat lain yang dapat menyerap kotoran. Yaitu air. Air merupakan alternatif utama atau yang paling diutamakan untuk bertoharoh. Air digunakan untuk berwudu dan juga mandi wajib. Air yang digunakan untuk bertoharoh adalah air yang suci lagi menyucikan, atau yang biasa disebut dengan air mutlak. Contoh air yang mutlak yaitu air hujan, air laut, air sungai, air embun, atau air kedua yaitu debu. Debu adalah alternatif yang digunakan untuk bertoharoh ketika tidak tersedianya air atau air sulit ditemukan, sehingga kita bersuci atau bertoharoh dengan menggunakan debu atau yang disebut juga dengan tayamum. Tayamum dapat dilakukan apabila dalam keadaan mendesak saja. Yang ketiga yaitu batu atau benda padat lain yang dapat menyerap kotoran, yaitu batu atau alat padat lain yang dapat menyerap kotoran. Selain air dan juga debu, batu atau alat padat lain yang dapat menyerap kotoran juga dapat digunakan untuk bertoharoh. Contohnya yaitu seperti tisu, kayu, ataupun kertas yang dapat digunakan untuk membersihkan kotoran atau untuk beristinja. Yang ketiga yaitu cara toharoh. Cara bertoharoh ada 3, yaitu wudu, mandi wajib, dan juga tayamum. Yang pertama yaitu wudu. Wudu adalah membersihkan anggota tubuh tertentu dengan menggunakan air untuk menghilangkan hadas kecil. Wudu dilakukan sebelum melaksanakan sholat. Yang kedua yaitu mandi wajib. Mandi wajib adalah membersihkan seluruh tubuh dengan menggunakan air untuk menghilangkan hadas besar. Contohnya yaitu setelah haid atau setelah junub. Yang ketiga yaitu tayamum. Tayamum adalah bersuci dengan menggunakan debu apabila tidak ditemukannya air atau air sulit untuk diperoleh. Yang keempat yaitu dasar-dasar hukum toharoh. Dasar-dasar hukum toharoh ada 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan juga penjelasan ulama. Yang pertama Al-Quran. Dasar hukum toharoh yang paling jelas terdapat dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6. Ayat tersebut menekankan tentang cara toharoh yaitu wudu, tayamum, dan juga mandi wajib. Kedua yaitu hadis. Ada banyak hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang toharoh. Salah satunya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh beberapa perawi, seperti At-Tirmizi dan Ibnu Majah, yang artinya sesungguhnya kunci salat adalah toharoh. Hadis tersebut menjelaskan bahwa tidak akan sah salat seseorang sebelum dia melakukan wudu. Yang ketiga yaitu penjelasan ulama. Dalam bukunya yang berjudul Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan ada 4 tingkatan toharoh.
Yang pertama yaitu menyucikan diri dari hadas dan juga najis. Yang kedua yaitu menyucikan anggota badan dari perilaku buruk. Yang ketiga yaitu menyucikan hati dari sifat iri, dengki, dan juga sombong. Yang keempat yaitu menyucikan jiwa dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.